Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yasihu tasarruful 'amili ma'a fasadil qiradi. Sah perbuatan orang yang mengelola, orang yang bekerja pada qirat itu padahal batal qiratnya. Kenapa semalam batal? Itu melanggar ketentuan sudah ya Allah semalam lah, ketentuan qirat lah. Lakin la yahillu lahul iqdamu alaihi ba'da ilmihi bil fasadi. Akan tetapi tidak halal bagi dia maju, arti maju itu tampil atas berbuat sesudah dia tahu ketidaksohannya. Ini tahu sudah bahwa akad qirat itu dibatalkan oleh agama, tidak sah secara agama. Bila inya tetap menggawi pang berjual beli ya kah, menjualiakan barangnya, sah kah menjualnya itu sah aja pang, tapi haram jan ya kah, sah tapi haram. Nah jadi penting bagi kita lah belajar muamalah yang supaya gawian kita itu halal gawiannya halal, walaupun soh mun kada halal apa ya kah, munnya kada halal ya dosa. Wa yatasarraful amilu walau bi'aradin bi maslahatin la bi ghubnin fahishin wala binasiatin bila idnin fihima. Dan berbuat oleh orang yang beramal, orang yang mengerjakan, orang yang mengelola qirat. Berbuat arti berbuat itu bertukar jual. Walaupun dengan bayaran berupa barang, orang yang nukar kada pakai uang, orang yang nukar bahuruf barang bisa kalau gitu orang nukar lawan inya apa yang umpama yang dijualnya kain, sekalinya bayarnya kada pakai duit, pakai barang juga. Tapi boleh itu limaslahatin ya kan, udah kusini bimaslahatin walaikum limaslahatin enggak bi kah kada li nih dengan kemaslahatan. Jadi harus adanya kemaslahatan, kebaikan bagi itu harta. Nah, ini kita ujung lah bahasa kita lah, jangan rugi. La bigubnin fahishin, tidak boleh dengan kerugian yang mencolok, rugi banar. Wala binasiatin, tidak boleh pula dengan tempo. Nah jadi kada boleh menjual barangnya itu jadi utangakan. Ini kan bukan milik dia, inya tuh mengelola akan harta aja. Jadi jangan diutangakan, karena harta ini ampun pemilik modal. Jangan diutangakan, mun handak tuh cash ya kah, tunai. Kecuali karena ada izin, ada restu ya kah, bila iznin pihima. Jadi kada boleh ya tanpa ada izin dalam dua hal ini. Masalah apa tadi? Masalah adanya rugi dan masalah menjual diutangakan. Wala yusafiru bil mali bila iznin, tidak boleh bepergian dia membawa harta tanpa izin daripada pemilik modal. Wa in qaruba, meskipun dekat, asaparu oleh itu
perjalanan, wantafal khaufu wal mu'natu, dan ternapi yakni tidak ada kecemasan, kekhawatiran atau takut dari bahaya, dan meskipun ternapi biayanya. Walaupun di bawah tulak tadi kada ambil duit daripada mau modal. Ulun tulaknya pakai duit ulu kantong ulun jua ya kah? Angkut barang kada makai duit modal, tetap jangan dibawa tulak. Kalau pina kerampokan lah. Ya kah? Kada aman aja ini sudah ya. Kan ampun urang. Harta lain ampun sorong. Nah, bila mana kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, apa? Bayat manubihi, nah maka dia mengganti rugi dengan itu harta, wayat samu, dan dia berdosa. Wa ma'adzalika al-qiradu baqin ala halihi. Di samping tadi napa, walaupun kada boleh di bawah tulak-tulak sekalinya dilanggarnya, ya kah? Kada boleh tulak-tulak dilanggarnya, di bawahnya tulak-tulak membrak pasaran, ya kah? Ada yang dibawanya ke Pelai Hari, ada yang dibawanya ke Kapuas, jauh-jauh nih. Ada yang dibawanya ke Marabahan, aman aja sudah, kada harapan dibegal orang juga. Ya memang aman, tapi berdosa. Ya kah, kada boleh. Nah, di samping itu qirotnya masih berlaku atas keadaan semula. Nah, ya kah? Walaupun ia melanggar aturan, melanggar hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dikerjakan, qirotnya tetap jalan. Artinya kada baampihan toh antara pemilik modal lawan pengelola harta. Ya, kerjasamanya tetap berlangsung. Nah, kecuali karena si pemilik modal kena ampihan aja kan kita sudah aja, ya kah? Amal idnu payajuzu, amma bil idni payajuzu. Adapun dengan adanya izin maka boleh hukumnya. Lakin la yajuzu rukubun fil bahri illa binassin alaihi. Tetapi tidak boleh mengarungi lautan, menempuh perjalanan lautan, kecuali disertai atau dengan disertai nas itu aja kita kata-kata alaihi, atasnya itu. Apa arti nas? Ucapan langsung, ya kah? Ucapan langsung secara resmi, tertulis atau diucapkan, silahkan bawa barang ini bepergian dengan menempuh jalur laut. Kada diucapkan kada boleh. Titiklah. Wala yamunu ay la yunfiqu minhu ala nafsihi hadaran wala safaran li'anna lahu nasiban minar ribhi. Fala yastahiqu syai'an falau syaratal mu'nata fil aqdi fasada. Dan tidaklah boleh membiayai, tidak boleh dia infakkan, dia belanjai daripada harta qirat atas dirinya sendiri, sama halnya saat di dalam daerah maupun bepergian. Jadi untuk makan umpamakan di begawi itu kan perlu makan 3 kali sehari, makan sehari semalaman kada boleh mengorteng duit modal tadi. Nah, kenapa ajar li'anna lahu nasiban, karena bagi dia ada jatah dari keuntungan. Mun hendak makan pakai pang duit yang bu ujung tadi,
Kan ujungannya sudah dibicarakan. Umpama setengah pakai pang duit ujungan yang sudah gasan sorong. Nah ya kan, jangan mengorteng modal korupsi ngarannya. Korupsi ini tuh fala yastahiqqu syai'an akhar, maka dia tidak berhak sesuatu yang lain. Falau syaratul mu'nata fil aqdi fasada, jikalau mempersyaratkan dia pekerja, dia pengelola kirat akan biaya, akan ongkos sehari-hari. Nah ini hendak minta hendak minta bonus. Kan sudah tadi gaji sudah ya kalau ujungan sudah 50% sudah sekalinya mensyaratkan di dalam akad ulun terima dengan syarat ya, atau ulun kirat bermuamalah harta pian dengan syarat ulun dapat ongkos sehari-hari. Pasada maka rusak akadnya. Arti rusak kada soh akadnya. Wasuddiqa amilun biyaminihi fi da'wa talafin fi kullil mali au ba'dihi. Kemudian dibenarkan orang yang mengelola itu dengan sumpahnya pada mengklaim kerusakan barang atau kerusakan modal pada keseluruhan modal atau sebagian modal. Bepadah umpama kebakaran, atau bepadah umpama kebanjiran, atau bepadah umpama yang faktor-faktor alam nih umpamanya kah? Faktor-faktor alam nih. Kan kalau kebanjiran, kalau kebakaran, atau umpama barangnya rusak dengan sendirinya ya, hanya misalkan pedagang barasnya ya habis berataan begagat seberataan ya, umpama ya kan. Nah, kalau kali bujurakan orang tuh sumpah dulu maulah hendak langsung dimenangakan ucapan ya, sumpah dulu ini kada sumpah dicari pemilik modal mana hartanya, jadinya rusakan hartanya baik sebagian atau keseluruhan. Yang sebagian mana nih yang lainnya yang ngapain ini aja yang lagi yang ada ya, atau habis lalu mana nih modal anda. Makanya ngaku-ngaku bahwasanya mengalami kerusakan, kebinasaan. Nah ya sumpah, orang tuh harus bersumpah wani kada menggunakan nama Allah, demi Allah. Nah, kalau sudah berani li'annahum, kenapa jadi disuruh bersumpah? Li'annahum ma'mulun, karena pekerja itu orang yang dihukumi amanah. Sudah kita baca semarmila yadu amanah. Tangan orang yang mengelola kirat itu dihukumi tangan orang yang amanah. Artinya inya kada kawa disalah-salahkan 100% kecuali memang keteledoran. Nya kada kawa langsung dituduh salah nyawa ya. Kada kawa, karena agama menghukumi orangnya orang amanah. Naam, tetapi nasofil buwaiti wa'tamadahu jam'un mutaqaddimuna, akan tetapi menaskan buwaiti itu bukan Salim Syafi'i itu lah. Menaskan musannif di dalam kitab Buwaiti, maksudnya pengarang kitab Al-Buwaiti itulah. Oh bukanlah, Yusuf bin Yahya. Al-Buwaiti pengarangnya bukan Imam Syafi'i ternyata. Yang Al-Buwaiti juga. Mana masih Din Yusuf bin Yahya. Menaskan Yusuf bin Yahya di dalam kitab Al-Buwaiti wa'tamadahu jam'un mutaqaddimuna, dan diperpegangi atau dimu'tamadkan oleh sekelompok ulama yang terdahulu, annahu law akhadha,
ma la yumkinuhul qiyamu bihi fatalifa ba'duhu dominahu li'annahu farrata bi akhdihi. Kenapa jar nas daripada di dalam kitab Al-Buwaiti tadi bahwasanya pengelola kirot seandainya dia mengambil akan modal yang tidak mungkin baginya mengerjakannya, inya kada mungkin kawa, inya kada mungkin sanggup, memang kada mungkin. Umpama kada mungkin sanggup itu orangnya sakit-sakitan, dari secara fisik suruh orang sakit-sakitan mana kawa begawi ya kah, inya lawan pulang inya kada ada ilmunya orang rumahan disuruh apa mengelola modal besar, terimanya gegawayan nya ya kan. Gegawayan ada orang yang memang pandai dagang itu kan pede ya, kalau ketika dapat modalnya pede, tukarakannya ini dibawanya ke pasar kemana memasarkannya pintar. Nah lah diambilnya yang tidak mungkin dikerjakan lalu rusak sebagian, hukumnya apa? Dominahu, wajib mengganti rugi karena dia telah keterlaluan ya gitu lah, atau teledor ceroboh biakhzihi dengan sebab mengambilnya atau menerima modal harta tadi. Wayattaridu dzalika fil wakili wal wadi'i wal wasi. Nah, berlaku hukum demikian pada seorang yang wakil, pada seorang wadi', orang yang menerima titipan, dan pada seorang yang wasi menerima wewenang. Jadi kalau jadi wakil pun harus tahu diri, kawa kada kah mun cagar kada kawa jangan diterima, soalnya kena resiko kena seorang ganti rugi. Yang nerima titipan ya kah dititipi orang umpama duit atau dititipi orang mobil, kena jagakan mobil anda yang anak tulak ya kah, harus kawa diri seorang ini kawa menjalankan amanah. Mun kada kawa kena ganti rugi ya kan, menjaga kada kawa lalu dikarasi biar kan bisa diterima aja ya, malah kena upahnya ya kah, ganti rugi kena. Etik walawid da'al maliku ba'da talafi annahu qardun wal 'amilu annahu qiradun halafal 'amilu kama afta bihi Ibnu Shalah kal Baghawi. Jikalau mengaku-ngaku pemiliknya sesudah rusak harta modal bahwasanya harta itu adalah hutang, sedangkan pengelolanya ngaku-ngaku bahwa itu harta kirot. Apa gerang bedanya qardun lawan kirot? Kalau utang itu kan sudah kita pelajari semalam, wajib dilunasi, wajib dibayari ya kah malam. Itu kalau semalam wajib dibayari, itu bedanya. Dan kalau orang yang menghutangi kadang mau tahu orangnya susah kah, orangnya nyaman kan bayari, orang ngalih kan bayari, kok nggak ngaran hutang wajib dibayar. Berbeda dengan kirot. Kalau kirot tadi bila harta itu habis faktor alam, umpama kini aja bisnis lele gitu aja dah, bisnis lele itu bisa mati ya. Iwak, orang budidaya iwak mati umpama, mati karena kepanasan kah misalkan ya kalau tah, atau satu sama lain bahan hantaman yang satunya kan iwak itu satu sama lain saling makan saling mangsa. Nah kalau kirot rusak dengan faktor alam atau rusak sendirinya itu kadang mengganti. Nah itu bedanya ya kah. Nah, jadi ada sisi apa nih, sisi keringanan kalau kirot ini kalau modalnya habis faktor alam, nya pengelola ini kada wajib kan ganti. Halafal amilu, nah hukumnya apa ya?
Jadi sini kan kenapa nih pengelola nih si amil ini ngakunya ini kirot. Memang inya modal kayak hendak mencari yang ringan ya kalau inya kan kalau nya kirot, inya kada wajib mengganti. Lalu inya karena itulah inya wajib bersumpah si pengelola itu sebagaimana mempatwakan dengan hukum ini oleh Ibnu Shalah Al-Baghawi sebagaimana Imam Al-Baghawi. Li'annal asla karena hukum asal ada mukdoman. Karena hukum asal adalah tiada mengganti. Khilafan lima rajjahahu Zarkashi wa ghairuhu min tasdiqil Maliki, bersalahan bagi pendapat yang ditarjih dikuatkan oleh Az-Zarkashi dan lainnya, yaitu dibenarkanlah pemilik. Tik telah beda pendapatnya sudah nih. Fa in aqama bayyinatan qaddimat bayyinatul Maliki al aujah. Jika keduanya menegakkan akan saksi, bayinah keterangan saksi, maka diutamakanlah, dikedepankanlah keterangan saksi pemilik modal atas pendapat paling kuatnya, li'anna ma'aha ziyadatu ilmin, karena berserta bayinahnya pemilik beserta keterangan saksi pihak pemilik itu menambah keyakinan. Ziyadatu ilmin, menambah keyakinan bahwasanya memang yang benar itu adalah pemilik. Wa fi adami ribihin aslan, dan apa tadi atopnya kemana? Ya sudiko tadilah, dibenarkan pengelola kirot itu pada tidak untung sama sekali. Nah, bepadah kada berujung. Bepadah kada berujung lawan pemilik modal, kada berujung ya. Bulan ini kita dapat ujungan ya. Mandak modal. Ya kah? Harus bersumpah juga nih itu. Nah, harus wani sumpah. Wa fi qadarihi, begitupun pada kadarnya. Kadar ujungan atau ukuran keuntungannya. Dibenarkan juga kah? Dibenarkan juga siapa tadi? Si siapa tadi? Si pengelola harta. Amalan bil asli. Karena mengamalkan ketentuan asal atau karena mengamalkan asal pada keduanya. Wa fi khusrin mumkinin, dan pun dibenarkan pada kerugian yang masih mungkin. Kenapa jadi si pengelola ini dibenarkan bepadah kada berujung dibenarkan? Bepadah apa tadi? Bepadah ukuran ujungan dibenarkan. Bepadah rugi dibenarkan. Karena pengelola itu aminun, dihukumi orang yang terpercaya. Jadi agama yang telah melabeli ya kah, yang memberikan label, yang memberikan vonis bahwa aminul kirat, pengelola kirat dihukumi amanah selagi tidak melanggar ketentuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala